Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Sebelum perkuliahan kimia dasar bersama saya dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun menjadi penolong kita di akhirat. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi rafi sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Amin. Nama saya Eni Yulianti. Ya, saya mulai kecil di Malang. Ya, boleh Arema begitu boleh. Tetapi saya kelahiran Banyuwangi karena ibu saya dari Banyuwangi. Kalau kalian ada yang dari Banyuwangi mungkin ya. Nah, ada juga yang dari Malang. Gitu ya. Nah, sejak kecil saya tinggalnya di Malang, sehingga SD saya, SMP, SMA, kuliah S1 di Kota Malang. Mungkin ada yang pernah tahu, saya SD-nya di Muring, tahu ya, Muring Kedung Gandang, Kota Malang, di SD Muring. Kemudian SMP-nya saya di tempat yang hampir sama di desa sana ya, Muring, tapi sekarang nggak desa ya, nggak desa, masuk di perkotaan yang lumayan padat, yaitu di SMP 10, siapa tahu yang dulunya dari SMP 10 Kota Malang. Kemudian SMA-nya saya dari SMA 1 Kota Malang. Kemudian waktu kuliah saya dari jurusan kimia ya, ambilnya kimia di Brawijaya S1. Kalian mungkin belum lahir waktu saya kuliah S1. Saya kuliah S1 angkat tahun 1995. Kira-kira ibu kalian usianya sama dengan saya. Nah, kemudian saya melanjutkan S2 di jurusan kimia UGM. Ya karena dulu begitu. Brawijaya belum ada. Saya dapat beasiswa. Yang mungkin saya bisa share yang mudah-mudahan menginspirasi adalah saya kebetulan bukan kebetulan tapi ditakdirkan Allah, saya dari keluarga yang kurang mampu ya. Sehingga waktu SD saja itu jadi sesuatu yang berusaha sekolah itu sambil bekerja. Ibu saya jualan gitu, sehingga saya sekolah itu sambil membawa kue. SMP begitu lagi, sambil membawa kue lagi. Sejak SMP itu saya sudah dapat beasiswa karena alhamdulillah dulu ya takdirnya begitu. Saya melihatnya sesuatu itu takdir, doa orang tua itu besar. Jadi niatkanlah, kalau saya berpesan, belajar atau kuliah itu bukan untuk cari pekerjaan, tetapi nawa itu cari ilmu yang bermanfaat. Karena mencari ilmu yang bermanfaat itu nanti faktanya di lapangan kelak itu lebih luas kemanfaatannya, bukan sekedar untuk pekerjaan ya, lebih gede lagi dari itu diubah jalan pikirannya, berpikirnya kalau kemudian kemarin belajar atau kuliah itu untuk cari pekerjaan. Karena menurut saya kurang, akan lebih lagi, bukan sekedar untuk cari pekerjaan. Dari SMP-nya itu SMP 10 di Muring itu sama-sama, saya merasa sama-sama. Teman-teman saya ya kurang lebih sama seperti saya gitu. Nah, waktu SMA saya mulai down karena saya merasa memilih
sekolahnya kurang tepat. Ya SMP itu sudah dapat beasiswa karena selain berprestasi kurang mampu. Dari orang tua waktu itu nggak usah sekolah dhuwur-dhuwur, adiknya banyak. Terus kemudian ngoyo banget lah, orang tua itu malah berpikirnya waktu itu menyarankan, sampai SMP saja, kasihan orang tua yang nyarikan tuh capek gitu. Nah sehingga saya itu jenenge arek gak ngerti ya. Kalau anak itu kan nggak ngerti, nggak terlalu paham penderitaan orang tua. Orang tua ngomong kayak gitu itu, saya merasa itu apa? Ya sudah, orang tua capek ya saya aja yang bekerja kayak gitu. Anak-anak kan nggak mikir panjang-panjang. Saya aja yang sambil kerja. Jadi saya biasa SMP itu sambil bawa makanan untuk dijual di koperasi itu sudah biasa. Dan pede-pede saja, biasa saja, nggak jadi sesuatu yang menjadi nggak pede. Kemudian waktu SMA, karena mungkin kalian sedikit tahu ya, SMA 1 ya, SMA 1 di seputaran Tugu Kota Malang itu kan, ada SMA 1, SMA 3, dan SMA 4. Wah, nah di situ habis dari SMP 10, kemudian di SMA 1, perbedaan yang sangat, karena di sana kebanyakan orang-orang berada, anak dari orang-orang berada. Mereka sudah les-les ya, les-les privat itu sudah biasa. Guru belum menerangkan, bapak ibu guru belum menerangkan, mereka sudah bisa karena sudah ada les privat di rumah. Buku-buku sudah lengkap. Saya nggak ada. Buku saja mau beli buku susah. Nah, jadi yang tahu Kota Malang, bisakah membayangkan antara letak rumah saya yang di Mburing, Kedung Kandang, itu kurang lebih berapa kilo ya? Naik motor aja 1/4 jam ke SMA 1. Itu tidak jarang saya harus tempuh jalan kaki. Jangan kemudian menyampaikan, ya biasa Bu, waktu itu orang jalan kaki. Tidak biasa. Yang lainnya paling tidak diantar orang tuanya, naik mikrolet, kayak gitu. Sementara saya, orang tua sibuk bekerja. Adik-adik saya, kan kalau dulu anaknya lumayan banyak-banyak kan, saya 5 bersaudara. Nah, itu saya sering jalan kaki ke sekolah itu. Karena nggak ada uang untuk naik angkot, juga nggak ada uang. Jadi jalan kaki, habis subuh, salat subuh cepet, segera siap, habis salat subuh udah jalan kaki ke sekolah. Dengan begitu kan keringetan, kemudian merasa basah kuyup, dengan keringat. Teman-teman udah cantik semua. Teman-teman itu, wah, ya anaknya orang kaya ya, mulus-mulus, nggak ada yang saya seperti saya merasa orang desa. Tapi kemudian ya waktu itu saya menjadi tidak pede sama sekali. Dan itu tolong di kalian yang saya pesankan, ketidakpedean itu sangat merugikan. Saya menjadi pendiam. Orang yang semula di SMP itu saya ceria sekali, saya ABG ya, ceria sekali, teman-temannya banyak, disuruh maju ke depan, nggak disuruh juga maju aja biasa, karena sudah biasa juara 1. Di SMA 1, teman-temannya pintar semua, ya nggak bisa jadi juara 1. Itu waktu itu saya mengalami semacam depresi, nangisan. Kalau nggak bisa pelajaran, nangis. Sistem periodik itu disuruh menghafal di sana. Sakjane bukan sesuatu yang sulit jika tidak ada masalah psikologi. Tetapi karena saya tidak pede, ketemu teman tidak pede, melihat teman-temannya cantik, aku kok gak cantik, melihat temannya rambutnya ngeblur-ngeblur kayak keluaran salon, saya enggak, kayak gitu tuh yang dipikirkan terus-terusan. Bajunya bagus, aku enggak. Tasnya bagus, aku enggak, sepatunya bagus, aku enggak, gitu terus-terusan. Yang itu benar-benar menjadi kita itu bukan diri kita sendiri. Dan merugikan. Jadinya energinya tersedot ke situ. Nggak bisa sekolah itu fokus. Pelajaran nggak fokus sama sekali. Dan tahu nggak, ketika pelajaran yang saya paling nggak bisa itu bukan karena nggak belajar, tetapi karena tidak pede tadi. Itu adalah kimia. Coba
Ya, saya pun nggak nyangka, saya nggak kepikir kalau saya dulu bisa jadi dosen kimia, nggak kepikir. Jadi sampai disuruh remedi itu ya, karena rapotnya nilainya merah. Sebelum ditulis di rapot, bapak guru yang baik hati itu, kemudian saya udah mewek aja bawaannya. Ini namanya orang nggak pede kan gitu. Ditanyai cuma satu kali, kenapa nak bisa nilainya begini, mewek aja kan gitu. Ya anak muda ya, anak ABG waktu itu, mewek udah enggak. Waktu itu sampai saya minta pindah, sudah saya ke guru BK ya, kalau dulu ya bimbingan konseling apa ya, itu saya minta pindah, saya enggak kuat di sini karena teman-teman udah pinter semua, kemudian penampilannya beda, mereka biasa yang diobrolkan apa, saya apa, kan gitu. Nah, sampai saking saya merasa deso ya, dan itu sajane jelek. Justru sekarang saya senang ketika saya dulu deso, ternyata dulu saya itu adus sekali kan gitu ya, mandinya di sungai, jalan kakinya lama. Ternyata itu sekarang saya syukuri. Kenapa? Yang biasa pada masa kanak-kanak kurang gerak, ternyata ketika usia 40-an begini, saya udah 40-an. Itu masalah. Jadi teman-teman yang dulu misalnya, mohon maaf, anak orang kaya, jarang gerak, kemudian saya biasa mandi di sungai terus renangnya biasa. Sehingga kemudian punya masalah di berat badan, punya masalah kesehatan, yang dulu masa kanak-kanaknya tanda kutip dianggap nggak soro ya. Tapi sajane nggak boleh dilihat sesuatu yang soro, tetapi itu suatu latihan fisik. Nah, saya sangat begitu. Ketika kemudian pernah suatu saat Bapak guru itu cerita, ayo silakan disebutkan hewan-hewan piaraannya, hewan-hewan favoritnya, kesayangannya begitu ya. Saya masih ingat betul waktu pelajaran biologi. Terus teman-teman kan bilang, waktu itu kan sekolah umum, jadi ya ada yang bilang kucing Anggora, terus kemudian burung apa yang mahal-mahal. Kemudian ada yang bilang anjing kan gitu, karena memang waktu itu sampai sekarang ya juga sekolah umum, jadi yang Nasrani juga ada kan gitu. Sementara saya waktu itu dengan polosnya cerita aja bahwa hewan kesayangan saya adalah saya bilang ayam. Ya, saya bilang ayam gitu. Nah, satu kelas itu ya kaget, ketawa. Mereka aja jijik lihat ayam. Nanti kotorannya gimana? Sementara saya, hewan favorit saya ayam. Ya karena memang itu yang saya pelihara di rumah. Saya nggak punya kucing gitu. Dan ayam itu bagi saya sesuatu yang waktu itu ya, bayangkan nih kayak Laskar Pelangi deh, begitu banget. Saya waktu itu begitu banget ya, kayak di Laskar Pelangi itu sepatunya jebol gitu. Nah, itu waktu saya bilang ayam itu saya nggak pura-pura, waktu itu saya nggak pura-pura ya, memang saya kesukaan nih piara ayam karena ya itu yang ada di rumah saya. Kemudian saya juga sama orang tua itu karena ya memang ekonomi ya, faktor ekonomi, tapi itu ayo dipahami, itu adalah sekarang saya bisa pahami bahwa itu skenario yang diberikan Allah dan indah sekali. Dan saya waktu itu kan udah bilang Bapak, kalau misalnya orang tua sudah kesulitan pendanaan, disuruh berhenti saja sekolah, tetapi waktu itu kalau kamu mau tetap sekolah ya wis gitu kan, ini saya beri ayam. Saya tiap anak itu di keluarga saya diberi peliharaan ayam. Misalnya saya punya ayam berapa, adik saya punya ayam berapa. Dengan begitu itu ayam-ayam itu kan tiap hari bertelur. Ya, telur itu yang membantu menyokong sekolah, menyokong ekonomi di rumah, gitu banget. Jadi mau berangkat sekolah itu membersihkan ayam, mengasih makan ayam gitu. Jadi waktu di kelas kemudian dikasih tahu apakah hewan favorit kalian gitu. Yang lainnya nggak ada yang menyebutkan ayam, saya bilang aja teriak keras ayam gitu. Ya kancan heran ya.
Nah tapi ya alhamdulillah selesai, sudah SMA itu selesai. Saya waktu itu kepikirnya udah nggak mungkin saya kuliah, karena dari mana dana lagi. Tapi waktu itu alhamdulillah saya ada, ya Allah yang memberikan jalan ya. Sudah sekolah aja lagi terus. Itu nasihat dari waktu itu orang tua suruh ya udah nyerah, udah gak kuat sopo sing katene nguliah no gitu. Jadi saya diam-diam daftar UMPT itu, kalau sekarang SNMPTN itu ya, SNMPTN itu. Kalau saya dulu UMPTN itu saya daftar itu nggak diam-diam aja, ya udah nggak bilang orang tua. Saya waktu itu dengan pikirannya anak muda, gak mikir tua ya, anak muda kan nggak tahu gimana dipikir. Waktu itu saya mikirnya, pilihan pertama saya pilih UGM. Ya gitulah orang gak duwe tapi si ono PD ini si ono sombong ya gitu, milih UGM. Nggak kepikir nanti kalau terus diterima di Jogja saya mau makan apa, ikut siapa, nggak kepikir begitu. S1 pilihan pertama saya taruh di UGM, teknik kimia gitu. Kemudian pilihan kedua kimia Brawijaya. Saya mencintai kimia waktu SMA itu karena praktikumnya, karena pak gurunya sabar, itu saya mencintai, menyenangi gitu, menyukai kimia. Padahal gak iso-iso ya. Mudah-mudahan kalian ngambil fisika tidak kemudian karena alasan gak seneng karo kimia gitu ya. Ternyata ketemu kimia. Nanti kalian mudah-mudahan bertemu saya menjadi ojo gak seneng kimia. Seneng lah ya, tetap seneng karena itu ilmunya Allah. Nanti ada sisi menariknya yang ada kalian kaitkan dengan fisika ya. Karena saya juga begitu ketika saya bilang saya tak milih kimia saja karena aku gak senang fisika gitu ya. Ternyata di kimia ada jurusan kimia fisik dan itu saya ditaruh di kimia fisik ya. Gitu. Yang mempelajari pola-pola fisika pada molekul kimia gitu, pada molekul senyawaan. Nah, begitulah ya takdir. Waktu itu saya nggak senang sama kimia, tetapi nilai saya itu paling jelek kimia. Dan 6 itu paling jelek masih Jaki di kimia. Tetapi saya tetap milih itu karena suka. Pak gurunya tadi itu sabar. Waktu saya nangis karena saya nggak bisa kimia itu, beliaunya menyampaikan bahwa nggak apa-apa Nanda, saya tahu. Waktu itu beliaunya orang Lombok ya, jadi manggilnya murid-murid itu Ananda. Nggak apa-apa Ananda, saya tahu Ananda sudah belajar, sudah berusaha. Kalau belum bisa, itu memang belum bisa. Nanti ada saatnya untuk bisa. Tambah mewek ya dikasih tahu itu, gitu ya. Padahal sudah berusaha, merasa sudah berusaha, tapi nggak bisa-bisa. Nah, kemudian diterima di S1, itu ya saya memulailah perjuangan. Karena diterima di tempat kebayang ya, makin jauh sekolahnya, terus saya masuk melaku mana? Kebayang nggak sekolah di Boring sana, kemudian di Brawijaya, melaku mana? Ya itu tetap saya tempuh jalan kaki baru separuhnya itu saya naik angkot. Karena harus memang kalau naik angkot pun memang harus 2 kali atau oper 2 lane. Itu saya 1 kali jalan kaki, habis itu naik angkot. Dan itu saya sambil kerja, mulai awal kuliah saya buka, ya itulah ya the power of kepepet itu banget. Saya mulai waktu itu nggak ada jualan online, nggak ada. Tapi jualannya itu ya antar kos ke kos. Jualan apa? Waktu itu jualan baju itu yang bisa saya jahit sendiri. Tapi itu awal mula, kemudian saya punya sedikit industri konveksi gitu, kecil. Mulai dari yang karyawannya nggak ada, saya sendiri yang ngerjakan, sampai karyawannya 20. Itu ketika saya masih gadis ya, belum jadi dosen. Itu karyawannya pernah sampai 20 orang. Jadi ya karyawannya ya berumur, tapi ya manggil saya Mbak gitu. Nah, itu kemudian akhirnya dapat beasiswa S2 di UGM. Semuanya mulai SMP udah ada dapat bantuan beasiswa, SMA beasiswa, S1 beasiswa, S2 beasiswa. Andai kata nggak ada beasiswa ya nggak mungkin sampai itu. Terus belum sampai lulus dari S2 ada
PNS di UIN, kemudian saya ikut, alhamdulillah akhirnya jadi PNS sejak 2005. Kalian lahir tahun berapa? Ya, nanti tulis ya di chat itu ya, kalian tahun berapa kira-kira usia kalian ini ya. Kira-kira usianya podo karo anak-anak saya ini, biasanya ya ibu kalian hampir sama dengan saya. Ya itu ya, ceritanya cukup panjang. Rumah saya di belakang UIN, di belakang UIN, tepatnya di dekat Kalimetro, udah di dekat Sungai Kalimetro, jalan ke arah Kalimetro, jalan kaki. Kalau gerbang belakang dibuka itu kurang lebih 10 menit. Alhamdulillah sejak 2005 masuk di UIN, kemudian 2016 alhamdulillah kalian monggo kalau mau bergabung di sini, kami pun terbuka. Di sini ada pondok Ronto Tuljana. Nanti kapan-kapan saya share di grup ya untuk mengetahui. Jadi saya akhirnya dititipi sebagai pengasuh pondok di Putri ya Rek, PPRJ itu. Putra belum. Nah, gitu. Ada online taklim online, mungkin saya nanti anak-anak bisa ketua kelas mungkin ya kirim kontak ke saya supaya tidak mencatati satu-satu itu, kemudian saya save, nanti kalian bisa lihat. Seringkali saya pasang di status saya itu, seringkali bukan urusan pribadi tetapi adalah aktivitas di pondok, kemudian aktivitas saya di masyarakat. Mungkin kalian kalau di googling itu bisa kalian ketik, kalau channel kita kan El Hayyan Institute itu ya, El Hayyan merujuk kepada ilmuwan muslim itu. Kemudian kalau yang aktivitas saya selanjutnya itu kalian bisa ketik di Google, itu adalah Kelor UIN Malang.